Kalau panas seka air hangat, tapi seka ya bukan plek gini. Kalau Oke. plek gini ya nggak ngaruh kemana-mana. Karena luas permukaan itu. tubuh terluas adalah di perut sama dada dan juga punggung. Justru area situ yang harus diseka, serot air hangat. Nanti akan keringatan kok, pori-pori buka, keringat keluar, demam turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat? Kita ketemu lagi di Erin Erniati Channel dan tentu saja saya berharap semuanya dalam kondisi atau keadaan sehat. Nah, ada anggapan kalau dalam keluarga kita ada seorang dokter atau tenaga medis, keadaan atau rasa nyaman dalam hati gitu ya. Karena kalau terjadi sesuatu, amit-amit ya, ini seandainya terjadi sesuatu, sudah mengetahui apa yang perlu kita lakukan. Nggak cuman di dalam anggota keluarga aja yang seorang dokter, tapi tetangga kita misalnya. Kalau ada dokter, kita pun juga ikut nyaman, karena kita tahu, kita bisa tanya langsung ke tetangga seorang dokter ini penanganan apa yang perlu kita lakukan. Nah, itu tidak menjamin kalau Anda mengetahui, mempunyai juga wawasan atau ilmu penanganan apa yang perlu kita lakukan ketika anggota keluarga, misalnya anak yang di bawah 1 tahun, mengalami panas, demam tinggi, atau juga mimisan, atau juga diare, apa yang perlu kita lakukan pertama? Nah, untuk mengetahui itu langsung saja saya Erin akan bertemu dengan Dr. Singgih. Ini dia Dr. Singgih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Erin. Ya, kalau sedari tadi sudah melihat saya ngomong gitu ya, ngomong sendiri. Sekarang ini kita ngomong berdua gitu, akan sharing dengan teman-teman YouTube saya. Baik, Dokter Singgih, wah dokternya ganteng. Jadi kalau ke Dokter Singgih langsung sembuh ini ya, nggak usah diobati, langsung sembuh gitu. Kalau sudah ngobrol sama dengan beliau dan lihat wajahnya gitu. Mak-maknya yang sembuh, anaknya juga masih proses penyembuhan gitu. Baik, Dokter Singgih, di musim yang seperti ini, musim penghujan, kalau kita mempunyai anak di bawah 1 tahun ini, biasanya demam. Nah, kemudian pilek. Apa yang perlu kita lakukan? Apalagi malam-malam, ibunya sudah gendong si anak gitu ya, udah gendong dedek, tapi masih juga rewel. Waduh, horor banget gitu ya. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Ya, oke, terima kasih Mbak Erin. Ya, memang musim hujan ini banyak sekali ya penyakit-penyakit mulai datang gitu ya, terutama karena suhu dingin, karena cuacanya lembab kayak gitu, termasuk batuk pilek pada anak atau flu gitu ya. Karena sebagian besar flu pada anak itu karena virus gitu. Yang penting imunnya bagus. Nah, kalau ternyata tengah malam saat hujan atau saat cuaca dingin kok sudah mulai nampak gejala anak seperti demam, ya pastinya jangan panik dulu sebagai orang tua. Karena biasanya ibunya ikut demam juga nih ya, demam. Anaknya demam, ibunya menggigil gitu ya. Jadi istilahnya jangan panik dulu, dipastikan, oh ini benar demam nggak saya ya. Paling tidak orang sekarang itu sudah punya suhu atau tembak atau gitu ya, di ketiak itu. Nah, dicek dulu, kalau misal di atas 37,4 ya berarti jelas oh ini demam. Yang dilakukan pertama kali apa? Loh, nggak ada obat nih. Oh, dokter jauh nih, nunggu pagi nih, kayak gitu ya. Selama anak itu masih kondisinya baik, artinya kooperatif, mau makan, mau netek, kayak gitu, ya cukup diseka saja. Pakai air biasa boleh, tapi bagus lagi air hangat. Jadi suhu 37, suhu kuku gitu, boleh disekakan. Kalau opsi seperti itu tidak bisa mengatasi si demam, baru minum obat-obatan. Yang paling ringan dan bisa dijual bebas, dibeli tanpa resep adalah paracetamol. Setiap ibu-ibu sih punya sih paracetamol taruh kulkas. Biasanya sudah ada persediaan lah ya. Kalau punya anak kecil, paracetamol selalu siap. Iya, itu untuk demam. Kalau untuk pilek, nah karena obat-obat pilek, apalagi pada anak itu harus sesuai dosisnya. Anak itu dalam pengertian usia 1 tahun ke bawah kah, Dok? Itu berarti infan ya kalau 1 tahun ke bawah. Kalau anak itu berarti sampai umur 10 tahun. Tapi kalau istilah yang dibahas adalah infan atau di bawah 1 tahun, ya otomatis kita ngobatinya harus berdasarkan resep karena disesuaikan dengan berat badannya kayak gitu. Kalau di atas nggak gampang langsung ngasih obat gitu ya. Karena kalau beli sendiri pun obat batuk pilek sudah tidak diperbolehkan kecuali obat yang masuk iklan itu tadi. Obat yang sudah ada merek di TV, di radio, itu berarti sudah boleh dibeli bebas tanpa resep. Tapi kalau selain itu ya harus dengan resep
dokter kayak gitu. Meski itu usia anak di bawah 1 tahun dan iklan obatnya itu sudah ada iklannya, masih boleh? Boleh, Boleh. boleh. Okay. Dan di kemasan obat juga ada tulisan 6 bulan, biasanya 6 bulan, mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun dosisnya sekian, 1 tahun ke atas dosisnya sekian, kayak gitu. Selama ada anjuran atau indikasi seperti itu boleh. Tapi sekali lagi coba non medis dulu, artinya diseka, dikasih uap dulu, dikasih. Kalau sekarang itu orang sudah banyak pakai humidifier, diuap, pakai peppermint itu, iya, gitu ya, kayak nah, itu aromaterapi. Betul, gitu ya. itu juga bisa menghilangkan buntunya, merangsang ingus atau riaknya biar keluar. Jadi saya prefer ke non medis dulu, artinya dengan cara alami diseka, dikasih uap, dihumidifier, kasih peppermint kayak gitu, lebih bagus. Kalau itu tidak menolong, baru kita ke terapi obat. Jadi non obat dulu ke obat. Iya, jadi lebih baiknya ke non obat dulu, langkah awal. Itu seperti uap yang aromaterapi dan sebagainya. Mulai usia berapa gitu? Itu mulai dari bayi bisa. Kalau bayi itu misal masih berapa bulan itu yang ditaruh di baju itu ada. Jadi namanya brandnya ada lah. Itu untuk vaporizer artinya. Ya, kalau mau masuk ke sini ya. Sebagai sponsor kita. Nah, ya itu bayi bisa karena dia obatnya selain diuap, dihirup ya, itu ada dioles ke baju itu langsung plong. Biasanya anak juga tidurnya enak karena anak rewel itu kan dia nggak ngomong aku pilek, aku buntu, aku belak gitu kan. Nggak bisa ngomongnya. Jadi kita sebagai orang tua harus aware dan nggak boleh panik. Loh, anakku kok krok-krok, kok keluar ingus. Oh, ini sudah ada tanda-tanda pilek nih, ya itu tadi pakai istilah vaporizer untuk ditaruh di bajunya sehingga dia masuk ke hirup enak kok itu. Ya. Nah ini bicara mengenai pilek, biasanya orang tua kalau anak sudah mampet ini kan juga bingung, anak rewel, orang tuanya juga waduh kebingungan, panik dan sebagainya. Akhirnya ada yang menyedot ingusnya dari hidungnya si anak langsung. Kalau saya ya non sewu ya, mending beli pipet di apotek gitu. Atau bener langkah itu dok? Iya, sebenarnya kalau buntu itu sebenarnya hal yang istilah pada kondisi tubuh normal itu memang supaya udara yang masuk itu dihangatkan. Jadi ada pelebaran di dalam hidung sehingga udara yang dingin yang masuk itu menjadi hangat. Ya, jadi hal yang wajar pada orang-orang yang memang kondisi dingin. Tapi kalau sudah beler atau keluar cairan atau sekret, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, banyak ibu-ibu yang mungkin saat ini menyedot ingusnya karena tidak bisa sisi. Benar, karena bayi gitu rewel gitu. Kalau secara medis itu tidak berbahaya, artinya boleh dilakukan, tidak berbahaya atau tidak merusak rongga hidung itu boleh dilakukan. Tapi kalau itu penyebabnya karena virus, pasti si ibu akan berisiko tertular juga, karena itu lendir, atau sekret yang isinya virus. Ya itu bukan ngeluarin sekret supaya bakteri virus ini dikeluarkan. Nah kalau si bayi ini tidak bisa sisi atau tidak bisa mengeluarkan ingus dibantu sama ibunya dengan sedot, secara medis tidak ada yang berbahaya atau tidak merusak si bayi, tapi resiko penularan flu ini ke si ibu malah justru peluangnya lebih besar. Atau enggak sebaliknya, justru ibu yang mempunyai virus apa gitu bisa masuk ke anak gitu ya? Kalau ibunya sehat, nggak masalah. Tapi kalau ternyata ibunya sudah sakit juga, ini sakit juga ya, pingpong, balik-balikan, tuker-tukeran. Sama-sama sakit gitu ya. Tapi lebih amannya pakai apa? Apakah ada alat yang sudah ada dijual di apotek gitu, pipet atau apa gitu? Kalau pipet pada usia segitu khawatirnya akan merusak mukosa dari hidung. Resikonya apa? Kalau anak kecil itu kan rapuh, bisa mimisan kayak gitu. Jadi prefer sih atau lebih mending sih secara alami diuap itu tadi, maka itu ingus akan keluar. Ya mentok-mentok ya disedot aja. Gitu. Bukan berarti dokter Singgi menyarankan ibu untuk menyedot itu opsi kesekian lah, opsi lain lah kayak gitu. Alternatif terburuk dan terakhir gitu. Keluar secara alami entah dibersihkan atau diapakan kayak gitulah. Iya, oke. Itu ya. Kemudian langkah berikutnya minum apa kalau pilek anak-anak ini? Kalau anak yang masih ASI ya full ASI aja, misal 6 bulan gitu ya, ASI eksklusif ya udah ASI aja terus gitu. Tapi kalau sudah anak-anak beranjak dewasa supaya dia tidak pilek lagi ya hindari minuman atau makanan yang es dingin kayak gitu karena anak-anak kecil itu sukanya es dingin, musimnya juga dingin, akhirnya konka atau mukosa di hidungnya akan melebar, itu yang mengakibatkan pileknya tambah parah gitu. Iya betul. Jadi jangan langsung main antibiotik juga. Ini bijaklah menggunakan antibiotik. Betul, karena banyak juga dari kita
menjadi dokter untuk diri sendiri gitu ya. Konsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Bagus nggak tuh, Dok? Nggak boleh, karena antibiotik hanya atas indikasi dokter. Jadi dokternya yang bisa mengetahui, oh ini ada infeksi bakteri, oh ini hanya infeksi virus, oh ini hanya mekanisme tubuh untuk cuaca dingin. Jadi nggak semua pasien batuk pilek, anak batuk pilek itu diberi antibiotik, karena nanti khawatirnya resisten. Jadi bakterinya, bakteri pakai jaket, pakai Kevlar anti peluru, tapi amoksisilin gitu katakanlah, banyak kan, oh batuk pilek titik amoksisilin, batuk pilek titik amoksisilin, akhirnya kebal, obatnya kita harus naik, yang mahal, entah itu yang sulit dicari, kayak gitu, malah nggak bagus. Jadi untuk penanganan anak yang sedang batuk pilek, itu dilakukan itu tadi yang sudah disebutkan Dokter Singgih ya. Baru kalau berapa lama anak ini misalnya nggak sembuh-sembuh, nah kita wajib untuk pergi ke dokter. Itu kan langkah awal ya? Iya, betul. Penanganan awal. Idealnya kalau misal anak itu sudah ke medis ya, artinya sudah ada obatnya, itu paling nggak 3 hari. Dengan obat, vitamin, atau sudah dikasih istilahnya obat yang beli sendiri, beli di pasar, beli di warung, itu kalau 3 hari tidak ada perubahan, segeralah cari pertolongan medis dan ke dokter kalau bisa. Kalau memfasilitasi dokter ya dokter, tapi kalau adanya hanya bidan atau perawat praktek ya silakan, nggak apa-apa. Sama saja gitu, sebenarnya ya, karena mereka ini justru yang mengetahui gitu apa yang perlu dilakukan. Nah, ada yang bilang kalau anak yang demam atau panas ini dikompres. Iya, betul. Idealnya pakai apa tuh, Dok? Air hangat atau air dingin? Idealnya karena dia upaya untuk mengeluarkan panas, ya maksudnya dia pakai air hangat gitu. Jadi kalau pakai air dingin, kulit ini akan membaca di luar dingin nih, tubuhnya akan dipanasi lagi. Tapi kalau diseka atau dikompres air hangat, tubuh menganggap di luar panas. Jadi keringat keluar, urin keluar kayak gitu. Karena dia menganggap pakai jaket aja supaya keringat keluar gitu. Demam malah pakai jaket mulai dari ujung rambut sampai kaki gitu. Jadi memang orang-orang zaman dulu atau mungkin kakek nenek sekarang itu beranggapan bahwa panas, kompres dingin, dikerukupi semua gitu. Itu kan akhirnya itu hal yang tidak benar, dan kita harus mulai sekarang mengkoreksi ya. Kalau panas seka air hangat, tapi seka ya, bukan plek gini. Plek gini ya nggak ngaruh kemana-mana. Karena luas permukaan tubuh terluas adalah di perut sama dada dan juga punggung. Justru area situ yang harus diseka, serot air hangat, nanti akan keringatan, kok pori-pori buka, keringat keluar, demam turun. Nah kalau semakin diungkap, udara panas itu akan mulek di dalam. Gitu. Bisa keringatan tapi tidak efektif untuk menurunkan demamnya. Ya, jadi ya sudah, kalau lingkungan rumahnya tidak dingin, katakanlah AC, kalau pakai AC di atas 27 gitu ya. Jadi sudah OT-OT gitu. Kalau 27 nggak usah AC aja. Gitu. OT-OT aja, OT-OT kaos kutang gitu, pakai pampers saja gitu. Nggak masalah kayak gitu. Justru luas permukaannya harus terbuka lebar, diseka full, area-area yang luas seperti dada, perut dan punggung kayak gitu. Ini nggak nempel gini ya. Apalagi waduh, ada brand ya nanti ya. Nanti nempel gini tuh nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh sih. Tapi nggak sponsorin kita kan. Nggak usah disebutkan Dokter Singgih. Jadi gitu ya. Nah, selama ini anggapan-anggapan kita yang dikira itu benar, ternyata juga bukan langkah tepat ya, Dok ya. Nah, justru dibuka, kemudian sekonya itu mulai dari atas, dari punggung, kemudian gitu. Tidak hanya dahi saja ya, jidat aja, tapi seluruh tubuh supaya turunnya cepat panas. Nah, ini ada lagi nih Dokter Singgih, kalau sudah anak mimisan, waduh, apalagi orang tuanya takut kalau melihat darah nih. Iya. Kalau dulu itu pakai daun sirih ya, Dok ya? Ada ya. Dulu, karena kan ini tergolong daun sirih buat gitu ya? membersihkan sesuatu. Wah, Dokter Singgih ya. Taunya kan itu kan. Iya, betul. Memang betul itu berkhasiat ya, Dok? Ya, kalau itu ya. Tapi kalau untuk mimisan, ya menurut saya dari segi keilmuan yang saya dapat, nggak bisa pakai daun sirih, bukan daun sirih gitu. Artinya kalau misal anak mimisan ya harus diketahui dulu ini penyebabnya apa. Misal habis trauma, habis cedera, katakanlah habis jatuh atau kesikut temannya, itu juga bisa mengakibatkan mimisan. Atau tiba-tiba cuaca panas, terik, pembuluh darahnya rapuh, anak ini suka minum es habis panas gitu kan, terus minum es dingin, akhirnya pembuluh darahnya sini rapuh, itu juga bisa mengakibatkan mimisan. Atau yang terburuk, ya mimisannya karena demam berdarah. Nah, setelah kalau
pertolongan pertama ada mimisan ya sudah ditampon aja pakai tisu atau kalau kapas jangan karena kapas itu sifatnya brudul. Iya. Jadi kalau ditarik luar sudah Jermannya hilang brudul semua itu. brudul ya. Iya, iya. Kasar itu ya dok ya. Jadi Ya. ada selaput-selaputnya nanti malah justru berbahaya. cukup tisu aja, tisu atau dimampetkan pakai tangan gini, jangan ke belakang karena nanti akan kesedak masuk lambung. Iya. Jadi cukup dipakai tisu atau Ditundukkan gini iya, kepala. ditundukkan, Oh, dimampetkan gini. Sudah, karena yang paling sering pecah adalah di area depan sini. Jadi dimampetkan gini aja nggak apa-apa. Loh, terus nafasnya dari Lewat mana? mulut. Oh, lewat Iya, mulut. lewat Untuk mulut. sementara berapa lama? Itu Jangan sampai 10 jam gitu iya, ya? jangan. Harus segera cari pertolongan entah ke UGD Iya. atau Oh, ke siap. puskesmas. Kalau pagi ya bisa ke puskesmas atau ke dokter. Kalau malam emergensi sekali ya ke UGD karena kita harus cari ini penyebabnya apa. Kalau DB kan pasti lebih bahaya lagi dan harus dirawat inap kayak gitu. Iya. Dan ada yang bilang pakai es batu itu juga bisa. Mereka kasih es batu supaya seperti dikompres iya, gitu. supaya pembuluh darahnya itu beku, langsung nutup gitu. Kalau kasih kompres anget panas ya tambah ngocor. Tapi kalau dingin kasih es batu kanan kiri gini itu bisa. Tapi tetap nafasnya lewat mulut karena ini harus kondisi Ditutup. ya. Oh, ya. Nah, ini jadi tahu nih ya. Jadi tahu langkah yang tepat Iya. kalau seandainya terjadi sesuatu pada anak Iya. Anda atau anggota keluarga gitu. Nah, kalau sudah dari hidung sekarang naik ke mata ini, Mata. Dok. Sebenarnya banyak ini yang perlu disampaikan gitu ya. Iya. Hal-hal yang perlu kita lakukan. Mata, kalau biasanya mata itu merah, kemudian kita langkah pertama yang kita lakukan ngucek ini. Tangan ini gatel udah dikucek iya. aja, Dok. Nah, yang sakit mata yang gatel tangan ya. Spontanitas ikut membantu gitu ya. Iya. Kalau dikucek tangan itu sebenarnya tangan ini berperan besar dalam infeksi mata. Jadi pertama katakanlah kelilipan gitu ya. Kelilipan kan orang otomatis nggak mungkin gini-gini, tapi langsung garuk. Iya. Ya, akhirnya yang menyebabkan infeksi atau mata merah adalah transfer kuman dari tangan ke mata. Kayak gitu karena refleks itu tadi. Ya untuk pertolongan pertama boleh menggunakan tetes mata yang sudah ada di pasaran. Itu untuk mengatasi iritasinya, istilahnya, tapi bukan infeksi karena itu tidak ada antibiotiknya. Bedanya infeksi atau tidak Nah, kata kita. itu dia. Sekali lagi yang bisa membedakan adalah tenaga medis, dokter. Nah, kalau hanya iritasi saja, ya sudah ini merah, ada penyebabnya apa, kelilipan gitu ya, ada debu gitu, sehingga mata ini merah. Tapi kalau infeksi dia sudah kondisi yang memang ada bakteri di situ, misal beleknya berwarna hijau, kalau kita bangun pagi itu lengket sekali. Nggak bisa buka mata. Ini. Nah, karena kalau kita bangun pagi lengket dipaksakan mulai ini lecet, kalau lecet masuk kuman lagi. Kayak gitu. Jadi akhirnya muter di lingkaran itu. Dan tidak boleh orang itu membeli tetes mata yang sudah ada antibiotiknya. Itu memang harus dengan persepan dokter. Pokoknya segala jenis antibiotik entah itu yang diminum, ditetes, disalep, itu harus ada indikasi dari dokter, resep dokter kayak gitu. Saya kira antibiotik itu cuman ini aja ya, oral aja Minum enggak aja. ternyata ya. Ada yang dioles, ada yang ditetes. Oh, ya. gitu. Oke. Itu mata. Sekarang ini yang terakhir nih Hati, karena dari ya, mata ke hati. itu zamannya dokter itu cinta. Nggak. Nah, tentang perut, sakit perut gitu. Musim hujan seperti ini, cuaca seperti ini, kadang-kadang kita juga perut ini tidak kompromi dengan konsumsi makanan, entah kita kurang bersih atau cuaca dan sebagainya. Kadang sakit perut. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kemudian diare gitu. Ya, memang musim hujan ini pertumbuhan mikroorganisme lagi naik ya, lalat, terus habis gitu nyamuk ya, sehingga lalat itu pun juga sebagai vektor atau kendaraan bakteri. Jadi kuman kalau ada nempel di lalat itu ke makanan dan lain-lain, akhirnya mengakibatkan masalah di pencernaan, paling sering diare. Apalagi kalau si anak atau orang itu kurang rajin cuci tangan. Jadi tangan ini juga sebagai transport bakteri. Nah, kalau pada orang-orang yang diare, pertolongan pertama ya cukup cairan saja. Cairan itu minum air putih, minum air kelapa, minum air putih campur gula, campur garam, minum oralit ya, atau minum minuman yang mengandung elektrolit, itu boleh. Itu pertolongan pertama. Kemudian kalau itu, karena prinsipnya diare itu adalah upaya usus atau tubuh untuk mengeluarkan toksin, bakteri, racun, sambel yang nggak bisa diolah, itu pasti akan keluar lewat
BAB. Makanya kita nggak boleh langsung stop pek gitu, nggak boleh. Biarkan dia secara alami keluar dikit-dikit, tapi kebutuhan cairan kita tambahin. Ya. Gitu, karena Tidak kali sampai masuk dehidrasi, keluar, ya. betul sekali. Tapi jangan sampai jatuh ke dalam dehidrasi. Makanya obatnya ya air kayak gitu. Kalau misal air tidak bisa, barulah ke obat-obatan untuk diare seperti Attapulgit, isinya Attapulgit dan lain itu juga bisa. Pokoknya jangan langsung masuk ke obat-obatan golongan loperamid. Loperamid itu dia menyetop diare pek, tapi tubuh ini toksinnya atau bakterinya masih banyak, sehingga dia terperangkap, malah kembung, malah meredek, malah nggak bisa BAB. Gitu. Pertama air. Kalau biasa golongan Attapulgit itu banyak mereknya. Kemudian jangan langsung ke loperamid atau antibiotik, sekali lagi itu. Hati-hati. Ya, baik ini dokter. Sebenarnya banyak sekali yang harus saya tanyakan ke dokter Singgi, tapi waktunya ya. Karena dokter Singgi juga masih ada yang perlu di aktivitas yang dilakukan gitu. Nah, teman, kalau bicara mengenai kesehatan memang semuanya ingin sehat. Tapi kalau ketemu dengan dokter Singgi Saputra ini, bawaannya ketawa, ini tidak hanya obat saja yang bisa menyembuhkan, tapi ketemu dengan dokter Singgi ini bisa bikin cepat sehat lagi. Karena dokternya juga humoris dan ganteng gitu ya. Nah, semoga bermanfaat informasi tadi. Terima kasih banyak Sama-sama, dokter Mbak Singgi. Erwin. Ya, saya kira ini tadi sangat bermanfaat karena hal-hal yang sepele tapi banyak sekali manfaatnya yang perlu diketahui masyarakat ya. Sampai bertugas, Dok. Terima Matur kasih. nuwun. Sampai ketemu lagi dan sahabat, saya Erin. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share di Erin Erniati channel ya, dan sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.